Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang hebat, yang soleh dan soleha? Alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan sehat dan sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anakku yang hebat, yang soleh dan soleha, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kepribadian Nabi Muhammad SAW? Kita akan pelajari. Nabi Muhammad SAW santun dalam berbicara. Beliau selalu berbicara dengan perkataan yang jelas sehingga bisa dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Kemudian lembutnya beliau dalam bertutur kata membuat banyak orang kafir terpesona dengan akhlak beliau. Beliau adalah makhluk yang paling agung di muka bumi ini. Sejak Nabi Adam alaihissalam hingga manusia yang terakhir. Selain Nabi Muhammad SAW santun dalam berbicara, Nabi Muhammad SAW santun dalam perbuatan. Beliau, Nabi Muhammad SAW, seorang yang pemurah, pemaaf, dan penuh kasih sayang. Tidak pernah beliau, Nabi Muhammad SAW, membedakan kedudukan seseorang, baik tua maupun muda, baik kaya atau miskin. Semuanya mendapatkan kasih sayang dari Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW peduli terhadap nasib masyarakat. Beliau senang membantu orang lain yang sedang kesulitan. Sampai perilaku Nabi Muhammad SAW mencerminkan akhlak Al-Quran. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat-sifat mulia. Di antaranya sifat sidik, artinya jujur. Nabi Muhammad SAW mustahil beliau memiliki sifat kizib atau berdusta. Kemudian Nabi Muhammad SAW memiliki sifat amanah, artinya dapat dipercaya. Mustahil Nabi Muhammad SAW memiliki sifat khianat atau mengkhianati dari amanah. Kemudian Nabi Muhammad SAW memiliki sifat tabligh, yang artinya menyampaikan. Mustahil beliau memiliki sifat kitman atau menyembunyikan. Kemudian Nabi Muhammad SAW memiliki sifat fatonah, artinya cerdas. Dan mustahil Nabi Muhammad SAW memiliki sifat baladah, yang artinya bodoh. Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi seluruh alam. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Bukan hanya mengajarkan agama dan mengajak berbuat kebaikan agar selamat dunia dan akhirat, tetapi juga menekankan pada perdamaian, kesejahteraan, kasih sayang,
dan tuntunan hidup bermasyarakat. Pada usianya yang ke-20, Nabi Muhammad SAW membuat suatu perjanjian damai yang disebut atau dikenal dengan nama Hilful Fudul. Tujuan dari perjanjian damai ini adalah membantu orang-orang lemah dan teraniaya, serta membantu fakir miskin dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Mekah. Beliau, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat seringkali mengeluarkan harta pribadinya dengan ikhlas untuk membantu masyarakat miskin. Nabi Muhammad SAW memiliki rasa kasih sayang sesama manusia. Contohnya, Nabi Muhammad SAW sayang kepada anak-anak. Seringkali Nabi Muhammad SAW bersenda gurau dengan anak-anak para sahabat. Suatu hari, beliau melihat adik dari Anas sedang menangis. Nabi pun bertanya kepada Anas, bagaimana keadaannya dan mengapa ia menangis? Kemudian Anas menjawab, seekor burungnya telah mati. Mendengar jawaban tersebut, Nabi Muhammad SAW langsung menghampiri adik Anas tersebut dan menghiburnya. Adik Anas tersebut menjadi girang, menjadi gembira karena terhibur oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW juga mengasihi orang lemah. Suatu hari, seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, saya hampir saja tidak mengerjakan sholat berjamaah karena lamanya bacaan imam dalam sholat." Mendengar pengaduan orang tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya kamu membuat orang lari saja. Oleh karena itu, siapa saja mengerjakan sholat bersama orang banyak, hendaklah ia meringankan. Karena di antara mereka ada orang yang sedang sakit, orang yang lemah, dan orang yang mempunyai keperluan." Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemurah, seorang dermawan, dan seorang pemaaf. Suatu hari Nabi Muhammad SAW mampir singgah di tempat Bilal bin Rabah, dan beliau mendapati sekantung buah kurma. Sehingga beliau bertanya kepada Bilal, "Apa ini wahai Bilal?" Bilal menjawab, "Itu aku simpan untukmu dan tamu-tamumu wahai Muhammad." Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, "Tidakkah engkau takut bahwa makanan itu kelak menjadi benih neraka? Sedekahkanlah wahai Bilal dan jangan takut miskin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya." Dalam kisah yang lain, suatu ketika Nabi Muhammad SAW memakai pakaian yang tebal pinggirannya. Tiba-tiba datanglah seorang badui mendekati Nabi Muhammad SAW
dan langsung menarik baju beliau dengan keras sampai leher Nabi Muhammad SAW merah dan sakit. Kemudian orang Badui itu berkata, "Hai Muhammad, perintahkan agar aku diberi bagian harta Allah yang ada padamu." Nabi pun berpaling dengan senyum dan memerintahkan agar orang Badui itu dipenuhi permintaannya. Setelah orang Badui itu menerima permintaannya, orang tersebut pergi dan berterima kasih pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang bijaksana dalam memelihara perdamaian. Ini terbukti dalam sebuah kisah bahwasanya suatu ketika penduduk Mekah berselisih setelah memperbaiki Ka'bah yang rusak. Perselisihan itu dalam meletakkan Hajar Aswad ke tempat asalnya. Setiap suku merasa berhak dan mendapat kehormatan dalam mengangkat Hajar Aswad ke tempat asalnya. Mereka tidak ada yang mau mengalah. Hingga 4 hari lamanya kejadian ini, sampai hampir terjadi perkelahian. Kemudian atas usul Umayyah bin Mughirah, mereka bersepakat untuk menangguhkan peletakan Hajar Aswad ini dan menyerahkan keputusannya kepada siapa saja yang pertama kali masuk Ka'bah melalui pintu Safar. Ternyata orang tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Dengan gembira mereka berseru, "Inilah dia Al-Amin, inilah dia Al-Amin. Kami rela menerima keputusannya." Al-Amin adalah orang yang jujur, orang yang terpercaya. Setelah Nabi Muhammad SAW mengerti permasalahannya, beliau membentangkan sehelai kain, kemudian Hajar Aswad diletakkannya di tengah-tengah kain tersebut. Kemudian beliau, Nabi Muhammad SAW, meminta kepada setiap kepala suku untuk memegang tepi kain itu dan kemudian mengangkat bersama-sama. Ternyata semua suku itu sangat puas dengan keputusan ini. Setelah kejadian ini, beliau dikenal sebagai orang yang cerdik dan orang yang bijaksana. Nabi Muhammad SAW menyayangi binatang. Suatu hari Aisyah mengendarai unta. Karena unta itu nakal, maka Aisyah memukulnya. Melihat kejadian tersebut, Nabi Muhammad SAW menegur Aisyah dan berkata, "Hendaklah engkau berlaku lemah lembut kepadanya." Sifat kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap binatang juga tercermin dalam larangan beliau kepada umatnya untuk tidak menjadikan binatang sebagai sasaran dalam perlombaan memanah.
Selain menyayangi binatang, Nabi Muhammad SAW juga menyayangi tanaman. Begitu cintanya Nabi Muhammad SAW pada tanaman, maka setiap peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin, beliau selalu berpesan agar tidak merusak tanaman. Karena tanaman adalah salah satu sumber keseimbangan alam yang sangat penting. Oke, anak-anakku yang hebat, yang soleh dan soleha, demikianlah kepribadian Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat mencontoh kepribadian beliau dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekian, kita akhiri pembahasan pada kesempatan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.